Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 2. Perkenalkan, nama saya Devri Joni SPD. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 2 di Universitas Negeri Padang. Saya bertugas sebagai guru matematika di SMA Negeri 1 Kecamatan Gunung Omeh, Kabupaten 50 Kota, Provinsi Sumatera Barat. Hari ini, Selasa, tanggal 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi syarat sebagai uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 2 di kelas 11 dengan materi barisan dan deret dan submateri bunga menjemuk. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ananda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ketua kelas silakan dipersiapkan dulu barisannya. Firman, bantu Bapak. Siap, gerak. Kembali gerak, tegak gerak, doa mulai. Selamat pagi dan semangat pagi ya Nanda. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Sehat semuanya? Sehat. Baik, untuk pagi ini Bapak ingin cek dulu kehadirannya, presensi kehadirannya. Untuk 11 MIPA hari ini ada yang tidak hadir? Ada Pak Siapa? Yuda, Febri, Nandes Pak. Yuda, Febri dan Nandes. Apa kabarnya? Sakit Pak. Sakit. Yuda, Febri dan Nandes. Oke. Yang selebihnya hadir ya. Sebelum kita mulai belajar, lingkungan yang bersih itu akan membuat Anda nyaman dalam belajar dan berpikir. Silakan cek di samping meja dan kursinya ada sampah Anda? Bersih kelasnya? Bersih, Pak. Kemudian untuk alat tulis serta buku pegangan, kemudian buku catatannya semuanya sudah ada di atas meja? Sudah. Nah, kalau sudah berarti Ananda sudah siap untuk memulai pelajaran. Sudah siap untuk mulai pelajaran? Sudah. Oke. Nampak materi kita pada hari ini? Apa? Menjemuk. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang bunga menjemuk, Bapak ingatkan dulu materi prasyarat pada pertemuan yang sebelumnya. Materinya tentang barisan dan deret. Apa yang Ananda ketahui tentang barisan geometri? Silahkan Rifa. Barisan geometri adalah barisan bilangan dengan perbandingan setiap suku dengan suku sebelumnya selalu sama. Oke. Kemudian apa yang dimaksud dengan rasio? Silahkan Agis. Rasio adalah perbandingan antara dua suku yang berurutan. Perbandingan antara dua suku yang berurutan. Misalkan diketahuinya di barisan bilangan itu U1, U2 dan U3. Berarti cara kita mencari rasionya U2 dibagi dengan U1, kemudian U3 dibagi dengan U2. Kemudian rasionya itu harus sama. Ada apa HP? Ada Pak. Silakan dibuka HP-nya, kemudian bergabung ke link quizzes. Kerjakan beberapa pretest berikut. Silakan fokus mengerjakannya. Ayo kita cek hasilnya siapa yang benar ketiga-tiganya. Dia nomor 1 siapa namanya? Vanessa. Yang nomor 2 Hanifah, yang nomor 3 Sarah. Alhamdulillah untuk
ini banyak yang betul. Beri aplaus untuk kita bersama. Oke, jadi untuk barisan geometri ini nanti akan kita pakai untuk mempelajari materi bunga berjemur. Baik, coba untuk sekarang saksikan video berikut. Silakan Ananda amati video berikut. Semuanya, perkenalkan namaku Lala. Aku baru saja mendapat juara di ajang lomba desain logo sebuah produk makanan. Hadiahnya nggak tanggung-tanggung loh. Iya, ada uang dengan sejumlah 10 juta rupiah. Wow, sekali kan hadiahnya. Uangnya mau tabung di tengah supaya mendapat keuntungan yang banyak sekali. Dulu yang tahu di bank ada sistem bunga tunggal dan bunga majemuk. Kalau uang hadiah tadi Lala simpan selama 5 tahun dengan suku bunga 7,5%, lebih menguntungkan mana ya? Sistem bunga tunggal atau bunga majemuk? Tabungan dengan modal awal 10 juta rupiah setelah disimpan selama jangka waktu 5 tahun dengan suku bunga 7,5%, ternyata menjadi 13.350.000 rupiah dengan sistem bunga tunggal dan menjadi 14.350.000 rupiah dengan sistem bunga majemuk. Dari sini terlihat bukan mana yang lebih menguntungkan bagi Lala. Oke, dari video yang Anda saksikan itu, siapa di sini yang memenangkan pertandingan? Lala. Berapa uang yang mendapatkannya dari dia lombanya? 10 juta. Kemudian Lala ingin menginvestasikan yang 10 juta itu ke bank, tapi dia masih ragu mau menggunakan bank yang pakai bunga tunggal atau pakai bunga majemuk. Setelah dicarinya, ternyata dengan suku bunga yang sama 7,5%, didapatlah suku bunga tunggal 13 juta sekian, kemudian bunga majemuknya 14 juta sekian. Mana yang memberikan keuntungan di sini? Bunga majemuk. Nah, kalau misalkan Ali di posisi Lala ingin menginvestasikan pada bunga yang menyerahkan bunga tunggal atau bunga majemuk, Ali? Bunga majemuk, karena memberikan bunga yang lebih besar. Jadi itulah manfaat kita mempelajari dari bunga tunggal dan bunga majemuk. Kemarin Ananda sudah membahas apa itu bunga tunggal, yang sekarang Ananda harus mencari apa itu bunga majemuk. Silakan nanti diikuti pembelajaran dengan sebaik mungkin. Oke, untuk selanjutnya ke sekolah Ananda ada tujuan? Biasanya tujuan untuk apa? Belajar dan menuntut ilmu. Begitupun dengan pembelajaran ada tujuannya. Jadi ada beberapa tujuan yang harus Ananda capai pada pertemuan hari ini. Yang pertama itu, Ananda dapat menghitung bunga majemuk melalui diskusi kelompok dengan benar. Kemudian Ananda dapat menemukan rumus bunga majemuk melalui diskusi kelompok dengan benar. Yang ketiga, Ananda dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan bunga majemuk melalui diskusi kelompok dengan benar. Jadi ada berapa tujuan pembelajaran yang harus Ananda capai pada hari ini? Ada 3, nanti akan kita lihat prosesnya dan akan Bapak nilai tercapailah tujuan pembelajaran yang 3 ini. Model pembelajaran yang kita pakai itu PBL, di mana model PBL ini menyerahkan pembelajaran berdiskusi diskusi kelompok. Nanti Bapak tampilkan sebuah permasalahan yang ada di slide PPT. Dari permasalahan tersebut Ananda amati, kemudian Ananda diskusikan secara berkelompok. Setelah itu, setelah dapat hasilnya, Ananda harus mempresentasikannya ke depan. Kemudian dalam mempresentasikannya, boleh perwakilan kelompoknya saja yang tampil ke depan. Dan dalam mempresentasikannya, kelompok mana yang mempresentasikannya, boleh yang mau. Tapi kalau ada yang tidak mau, Bapak tunjuk ya. Kemudian setelah itu kita akan mengadakan penilaian formatif nanti berupa satu buah kuis. Dan terakhir sebelum penutup kita akan melaksanakan resensi. Untuk penilaiannya tadi ada 3 ya: penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Penilaian sikap itu bagaimana Ananda bekerja sama, kemudian
disiplin dalam menggunakan waktunya, penilai pengetahuan Bapak nilai dari KPD yang Anda kerjakan ini. Kemudian dalam penilaian keterampilannya nanti menggunakan bagaimana Anda presentasi di depan. Sejauh ini tergambar sudah pembelajaran yang akan kita lakukan? Ada pertanyaan? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, silakan Ananda amati masalah yang satu. Silakan dibaca. Intan. Tidak menabung sebesar Rp200.000 di salah satu bank swasta di Bengkulu dengan suku bunga mendebu dan suku bunga 5% per tahun. Tentukan besar tabungan kita pada akhir tahun ketiga. Dari masalah satu ini, informasi apa yang Ananda bisa peroleh? Dinda menabung sebesar 200.000. Dinda menabung sebesar 200.000. Apa lagi Firman? Dengan sistem bunga Malibu dan suku bunga 5%. Bunganya 5%. Yang menjadi pertanyaan di sini, Tentukan besar tabungan Dinda pada akhir tahun ketiga. tentukan besar tabungan Dinda pada akhir tahun ketiga. Kira-kira bagaimana Ananda mencari solusi dari masalah ini? Apa yang harus Ananda tentukan? Silakan. Ada? Nasia. Apa Nasia? Dengan menentukan persentase dikali harga modal. Berarti kita menentukan bunganya persentase kali dengan modal. Sementara bunga ini, bunga bank ini menerapkan sistem bunga demo. Silakan nanti Ananda pahami apa itu bunga demo. Nanti baru cari penyelesaian. Bantu Dinda ini untuk menentukan tabungan akhir pada tahun ketiga. Bisa diamati dan bisa dipahami masalah satu ini? Kalau sudah bisa, silakan Ananda langsung bergegas membentuk kelompok. Ini pembagian kelompoknya. Silakan langsung bergabung ke kelompok masing-masing. Ya, Ananda, silakan langsung bergabung. Sudah dari kelompok 4? Sudah. Kemudian Dwi Amelia sudah berada di kelompok 3. Berarti semuanya sudah berada di kelompoknya masing-masing. Untuk selanjutnya Bapak akan membagikan masing-masing kelompok LKPD. Silakan nanti Anda buat nama kelompoknya, kemudian anggota kelompoknya, seterusnya dibaca petunjuknya ya. Baru Anda diskusikan. Ada kelompok yang tidak dapat KPD? Dapat semuanya? Silakan ditulis dulu nama kelompok serta anggota kelompoknya. Bahan ajar yang Bapak bagikan di grup WA kemarin Anda dibaca semalam Anda? Ada? Itu bisa membantu Anda dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam KPD. Silakan langsung didiskusikan. Silakan dimaksimalkan dulu diskusi kelompoknya. Untuk masalah satu yang kegiatan satu, dilihat di bahan di buku pegangannya halaman 209. Silakan dipelajari halaman 209 untuk membantu di kegiatan yang satu, masalah yang satu.
Bisa dikerjakan? Bisa, Wi? Nah, bisa. Kelompok 2 bisa dikerjakan? Kegiatan 1, masalah yang 1. Boleh. Ada yang terkendala kegiatan 1 masalah yang 1? Bisa dikerjakan Anda? Oke, kelompok yang keempat, 3 ya. Sama ya, bunganya per periode beda. Berarti kita kalau di bunga majemuk ini bukan menyerapkan pola barisan aritmatika. Pola apa yang Anda kenal lagi? Geometri. Berarti kalau geometri itu rasionya harus tetap. Katanya tadi bunganya 5% dari total uang. Berarti kalau untuk periode pertama kan tetap 20 juta. Kalau untuk yang tahun pertama dari bunganya 5% dari yang modal kita berapa tadi? 10.000. Untuk cari totalnya berarti 200.000 ditambah dengan 210.000. Bedanya dengan bunga majemuk ini, bunganya kita cari dari modal yang berbunga. Berarti bunganya 5% dari modal yang berbunga tadi di akhir tahun pertama mana dia? Berarti 5% dari berarti ini berapa? Itulah dari modalnya. Coba dikerjakan. Setelah Anda bisa menemukan tabungan Anda pada akhir tahun ketiga, silakan Anda temukan rumus bunga majemuk. Silakan dilihat di di buku pegangannya 208 untuk membantu menemukan rumus bunga majemuk. Kalau ada terkendala boleh bertanya kepada Bapak ya. Kelompok 1 sudah bisa menemukan rumusnya? Kelompok 2 sudah bisa menemukan rumus? Kelompok 2 sudah bisa menemukan rumus? Oke. Tadi Anda sudah menemukan rumus dari bunga majemuk, bisa digunakan untuk menyelesaikan membantu masalah yang kedua ini. Yang untuk kata berapa? Kegiatan? Kita cari dulu apa tabungan siapa yang kita cari dulu. Kemudian kita cari tabungan siapa lagi? Rian. Baru kita silakan dicari. Pakai rumus yang Anda temukan. Sudah dapat rumusnya? Berarti kalau dia menabung berapa tahun? Permulaan tahun itu kita anggap dengan tahun pertama. Kemudian disuruh carinya di akhir tahun kedua. Berarti berapa tahun dia menabung? 12. Sementara untuk Rian itu baru dia menabung pada tahun ke banyak nabungnya tahunnya tadi 12. Berarti 12 dikurang. Berarti untuk Rian dia menabung berapa tahun baru? 6 tahun. Silakan dicari. Tahu apa yang dicari? Iya. M6. Kalau dia mencari M, oke, baru di. Silakan dicari. Untuk kegiatan 2 masalah yang kedua, sudah ada yang dapat hasilnya? Kelompok 1 sudah. Silakan diperiksa betul hasil yang Anda peroleh dari masalah 1 dan masalah 2 sebelum dipresentasikan. Oke, Anda waktu untuk mendiskusikan LKPD sudah habis? Sudah siap semuanya? Sudah? Oke, untuk yang ingin presentasi ke depan siapa? Kelompok siapa? Kelompok, oke, silakan yang untuk masalah 1 kegiatan 1 kelompok yang pertama. Yang lain silakan menghadap ke depan Anda. Kita praktikan kelompok yang presentasi. Kami perwakilan dari kelompok 3
kegiatan 2 yang akan disampaikan oleh Sarah. Baiklah, untuk masalah 2, pada permulaan tahun pertama, Dian menabung sebesar 1 juta rupiah di sebuah bank swasta yang diberikan bunga majemuk sebesar 6% per tahun. Pada awal tahun ke-6, Dian menabung sebesar 1 juta rupiah di bank yang sama dan besar bunga majemuk yang sama. Tentukan selisih tabungan Dian dan Dian di akhir tahun ke-12. Jadi dari persoalan dapat kita ketahui M0-nya sama dengan 1 juta rupiah, persentase bunga majemuk yaitu 6%, dan M-nya sama dengan 12. Yang dipertanyakan dari soal yaitu berapa selisih dari tabungan Dian dan Dian pada tahun ke-12. Jadi M12 sama dengan 1 juta dikali 1 ditambah 0,06 pangkat 12. 0,06 didapat dari persentase hasil bunga majemuk yaitu 6%. 1 juta dikali 2 dikali 2,01219 sama dengan 2.012.190. Bagaimana menyebutnya dengan betul? Silakan Nadia. 2.012.190. Oke, betul, lanjut. Untuk menemukan tabungan Dian yaitu M6 sama dengan 1 juta dikali 1 ditambah 0,06 dipangkat 6 sama dengan 1 juta dikali 1,4185. Hasilnya yaitu 1.418.500. Jadi selisih tabungan Dian dan Dian adalah 2.012.190 dikurang 1.418.500 sama dengan 593.690. Jadi itulah hasil selisih tabungan Dian dan Dian yaitu 593.690. Itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan dari kelompok lain, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok 2 memberikan pertanyaan kepada kelompok 3. Soalnya sama dengan soal ini, tapi yang ditanya adalah berapa jumlah tabungan Dian dan Dian. Jadi jumlah tabungan Dian dan Dian pada akhir tahun ke-12 adalah 3.430.690. Apakah kelompok 2 paham? Kami merasa paham. Terima kasih. Betul Ananda? Betul. Jumlah tabungan Dian Darian pada akhir 12 itu kalau kita jumlahkan dia dapatnya 3.430.690 rupiah. Diskusi dari kelompok kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba Ananda amati kembali untuk yang permasalahan 1 dan kegiatan 1. Berapa bunganya yang diperoleh selama 3 tahun tersebut? Bagaimana kita mencarinya? Modal Hasil akhir kurang modal. hasil akhir dikurangi dengan modal. Tapi kan itu bunganya selama 3 tahun kan? Hasil akhirnya berapa? 231.525 dikurangi dengan 200.000. Inilah bunganya yang diperoleh selama menabung 3 tahun. Berapa hasilnya?
Sama selisihnya? Tidak berbeda. Berarti bukan menggunakan barisan menggunakan barisan apa dia namanya ini Nanda? Geometri. Untuk membuktikan kalau geometri itu kan rasionya harus tetap. Coba kita bagi 10.500 dengan 10.000. Gunakan kalkulator Anda. Silahkan berapa didapat hasilnya? 10.500 dibagi dengan 10.000. Berapa hasilnya? Berapa? 1,5. Coba 11.025 dibagi dengan 10.500. U3 dibagi dengan U2. Berapa hasilnya? 1,5. Berarti rasionya sama. Nah, makanya tadi di permulaan kita menggunakan barisan geometri sebagai materi persyaratnya. Jadi bunga majemuk ini menggunakan konsep barisan geometri. Bisa dimengerti Anda? Untuk kelompok yang tampil tadi silahkan diberi aplaus karena sudah presentasi. Oke, silahkan Anda kerjakan satu buah soal latihan berikut di buku latihan. Ya, silakan Anda kumpulkan ke depan. Ya, Nanda, yang lainnya silakan dikumpulkan ke depan. Silakan yang lainnya kalau sudah siap dikumpulkan ke depan. Oke. Masih ada? Berapa hasilnya? Dapat semuanya? Nah, dapat semuanya berarti tidak perlu kita bahas ya. Oke. Untuk selanjutnya silakan dikumpulkan LKPD sama bahan ajar Bapak. Kembali ke tempat semula. Baik, Anda sudah mengerjakan LKPD tadi dari permasalahan 1 dan permasalahan 2. Ada yang bisa merangkum atau menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Materi apa kita hari ini Anda? Ada yang bisa menyimpulkannya? Silakan Rima. Bunga majemuk adalah metode pemberian imbalan jasa bunga simpanan yang dihitung berdasarkan dasar modal atau simpanan pada periode bunga berjalan. Dengan rumus MN sama dengan M0 dikali 1 ditambah I pangkat N. Sudah lengkap yang disebutkan oleh Rifa. Jadi bunga majemuk itu rumusnya apa? MN sama dengan dipangkatkan dengan N. Anda sudah bisa menentukan, misalkan ditanya tabungan akhir dari tahun GN. Apa yang harus kita tentukan dulu? Modal awal. Saya
bunga majemuk adalah bunga yang dibungakan. Anda bisa mencari bunga dari modal yang sudah kita bungakan. Bisa dimengerti? Nah, silakan dicatat dulu kesimpulannya ya Nanda. Silakan dicatat dulu kesimpulannya di buku catatan. Nah, waktu untuk mencatat kesimpulan sudah selesai. Silakan untuk menguji kemampuan Anda sejauh mana memahami materi tentang bunga majemuk. Silakan dikerjakan kuis berikut. Diambil kertas satu lembar, tulis nama, langsung dibuat diketahui, ditanya dan penyelesaiannya. Pak kasih waktu 5 menit. Bagi yang sudah selesai, boleh dikumpulkan. Ayo, skala yang sudah boleh langsung dikumpulkan. Untuk selanjutnya, untuk refleksi pembelajaran, apa yang Ananda rasakan hari ini silakan diisi melalui angket ini ya Ananda. Silakan dijawab dengan sejujur-jujurnya untuk mengetahui nanti ke depan apa yang perlu Bapak perbaiki di proses pembelajaran. Silakan diisi dengan jujur ya. Dibaca dulu pernyataannya baru diisi. Baca dulu ya. Bagi yang selesai boleh langsung dikumpulkan. Tunggu pakai tunggu. Terima kasih Ananda sudah mengisi di angket ini. Bagaimana perasaan Ananda belajar pada pertemuan hari ini? Gimana perasaannya hari ini? Benar senang? Ada kendala tadi saat berkelompok? Tidak. Bisa dikerjakan, dipahami LKPD yang sudah Bapak berikan? Bisa. Nah, oke, kalau sudah bisa. Tadi Bapak menyampaikan di awal pembelajaran ada 3 jenis penilaian: penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Dari penilaian sikap, Anda sudah disiplin menggunakan waktunya, kemudian sudah bekerja sama dengan baik di dalam kelompoknya masing-masing. Untuk penilaian pengetahuan, untuk indikatornya tadi bisa menemukan rumus bunga majemuk, kemudian bisa menyelesaikan masalah kontekstual yang berhubungan dengan rumus majemuk dengan benar. Setelah Bapak periksa LKPD dan latihan yang sudah Anda kerjakan, Anda sudah bisa mengerjakan itu semua. Berarti indikator pada pertemuan hari ini sudah tercapai. Satu lagi, penilaian keterampilan Anda sudah
bisa mempresentasikannya dengan baik. Untuk itu silakan diberi tepuk tangan bagi kita. Untuk pertemuan berikutnya silakan Anda baca materi Abilitas halaman 209. Kemudian untuk soal PR di rumah silakan dikerjakan satu buah soal halaman 213 nomor 8. Ketemu di bukunya? Nah, silakan dikerjakan di rumah. Sejauh ini ada pertanyaan? Untuk itu bentuk syukur kita pada hari ini karena telah selesai melaksanakan pembelajaran dengan berjalan lancar. Kita tutup dengan membacakan hamdalah. Terima kasih banyak atas perhatian Anda. Untuk itu Bapak tutup dengan membacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.